Halo, selamat datang kembali bersama Nutselani. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website pribadi atau web pribadi. Ya, contohnya seperti yang kalian lihat saat ini. Di sini ada beberapa menu atau bagian ya. Di sini ada home, ada pendidikan, ada jadwal kuliah, aktivitas, dan juga kontak. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Oke, kita simak di video kali ini. Kali ini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Oke. Pertama, kita buat dulu file HTML, file CSS, kemudian properti lainnya seperti gambar yang akan kita gunakan untuk ini, icon-iconnya seperti ini, biar kalian persiapkan terlebih dahulu. Kemudian ini juga icon-iconnya kalian persiapkan, ini untuk kita juga persiapkan. Nah, kemudian masukkan gambar-gambarnya di folder img. Oke, langsung saja kita mulai ke scriptnya. Pertama, kita ke HTML-nya terlebih dahulu. Ya, ke HTML-nya. HTML-nya kita titelnya buat portfolio, kemudian kita panggil CSS-nya, kemudian masukkan nama file CSS-nya, style ke CSS. Kemudian pada body, ya body pertama kita membuat navigasi. Navigasi itu, oke, isinya ada logo dan juga menu. Ini logo, ini menu, ya. Ini logo, ini menu. Nah, di logo kita buat H2 dengan nama Nurzelani, kemudian di menu kita buat Nah, ini menunya. Home, pendidikan, jadwal kuliah, aktivitas, kontak. Nah, kita buat masing-masing di akhir ya. Kita buat seperti link gitu. Nah, itu kemudian kita kasih crash home kepada menu home. Kemudian pendidikan pada menu pendidikan, crash jadwal kuliah pada jadwal kuliah, crash aktivitas untuk aktivitas, crash kontak untuk kontak. Nah, gunanya crash ini untuk apa? Nah, ini nanti kita gunakan untuk ini. Ya, dan kita manggil, kita klik home, dia tutup sini, kita klik pendidikan, dia langsung muncul ke sini, ke pendidikan, jadwal kuliah langsung muncul ke sini, aktivitas, kontak, ya. Jadi untuk crash home itu fungsinya untuk membuat otomatis seperti itu. Nah, cara memanggilnya seperti apa? Kita panggil dengan ID, ya. Kita menggunakan dengan ID ini di masing-masing kelas kita buat ID. Nah, kemudian pada ini di banner ini, kelas banner ini ya, ada foto, ada judul, ada paragraf, dan juga ada button. Nah, ini ada gambar, ada H1, paragraf, dan juga button. Ya, kemudian di pendidikan ini kan mana pendidikan. Nah, pendidikan ini di satu pendidikan ini kita isi dengan 4 item, ya, kita isi dengan 4 item ini. Nah, jadi kita buat kelas box pendidikan, judul, kemudian di kelas itu kita buat kelas lagi untuk masing-masing 4 item itu. Yang pertama box kiri, box tengah, box tengah 2, dan juga kanan, ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk masing-masing di boxnya ini kita beri gambar, judul, paragraf, dan juga button, ya. Nah, di sini kita beri gambar, judul,
paragraf dan juga button. Oke. Kemudian lanjut ke jadwal kuliah. Ya. Kita lanjut ke jadwal kuliah. Oke, sebentar, lanjut ke jadwal kuliah. Nah, ini kita menggunakan tabel ya. Nah, tabelnya kita buat seperti ini. Kita buat jadwal kuliah, kita bikin judul, label bordernya 1, text align center untuk masing-masing baris. Nah, kemudian untuk ini TH ini ya, untuk paling atas, untuk apa namanya, judul atas untuk ini nih, TH ini ya, satu baris ini, TR ini baris, kemudian kita isi dengan TH satu baris, isinya judul ini nomor hari waktu. Kemudian untuk baris kedua ini kita aduh, sorry guys, ada sedikit kesalahan. Nah, untuk baris kedua kita beri isinya ini, kan ini nomor ya, nomor 1, hari Senin, kemudian waktunya jam sekian, ruangannya menggunakan ruangan ini, kode mata kuliahnya segini, ada nama mata kuliahnya, metode numerik, kelas, semesternya ini, kemudian dosennya ini. Nah, kemudian kita buat lagi sesuai kebutuhan ya, nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas ya. Setelah jadwal kuliah, kita masuk ke aktivitas. Nah, aktivitas ini sebenarnya kita sama saja seperti pendidikan ya. Item-itemnya, atribut apa aja yang kita butuhkan, ada judul, terus masing-masing ini kita buat 4. Nah, di masing-masing item ini ada gambar, judul, paragraf, dan juga button. Ini ya sama ya. Kalian bisa copy paste aja. Kemudian setelah di aktivitas, masuk ke kontak. Nah, masuk ke bagian kontak ini, ada judul, gambar, dan juga button. Nih, ada judul, gambar, dan juga button. Ya, saya arahkan ke WA menggunakan link Ahref ini. Kemudian untuk bagian footer ya, footer ini isinya hanya paragraf aja. Di sini, nih, paragraf. Nah, kemudian langsung kita masuk ke bagian CSS-nya, untuk desainnya. Oke, kita masuk ke CSS-nya. Oke, pertama-tama kita reset terlebih dahulu settingan awal. Marginnya kita buat dari 0, headingnya 0, kemudian font family-nya kita menggunakan font Verdana. Kemudian kelas navigasi, titik navigasi artinya kelas navigasi. Di mana kelas navigasinya? Ya ini. Nih di sini kelas navigasi. Itu mencakup logo dan juga menu. Jadi di dalam kelas navigasi terdapat 2 kelas, yaitu logo dan juga menu. Nah, di kelas navigasi kita setting. Nah, backgroundnya biru, kemudian widthnya 100%, height-nya 70, nih backgroundnya biru, ya. Kemudian widthnya 100%, penuh artinya. Kemudian height-nya 70, nih 70, tingginya 70 ya. Lalu colornya putih. Nah, putih ini untuk warna fontnya ini, defaultnya warna putih. Kemudian posisinya fix. Nah, fix ini supaya ketika kita scroll ke bawah, nah kan di bagian atas ini dia tetap di atas dia. Jadi dia nggak ikut ke bawah juga. Nah, kemudian untuk settingan ke logo ini kita buat floatnya left, paddingnya kita atur seperti ini. Ini atas, ini kanan, bawah, kiri. Nih bagian logo nih. Atasnya sekian, kanannya sekian, bawah, kemudian di bagian kiri. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan floor left? Nah, agar posisinya ini mereka ke kanan, ke samping gitu. Kemudian masuk ke menu ULI. Menu ULI ini
kita masuk ke menu full di bagian list. Nah, kita buat margin right-nya 30, list style-nya non, display-nya inline block. Margin right ini untuk masing-masing ini nih, jaraknya ini kita buat 30 ya. Untuk menjadikan kita buat 30. Kemudian list style-nya ini kita menggunakan non agar garis yang ada di bawah ini hilang. Jadi kan ketika kita membuat menu atau membuat list, itu kan secara default terdapat garis di bawahnya. Nah, kemudian kita menggunakan properti list style non ini agar si garisnya itu hilang. Dan di bawah itu nggak ada garisnya lagi. Langsung kita masuk ke A. Nah, A ini text decoration-nya kita buat non, kemudian color-nya white. Nih, kita warnanya menggunakan putih. Kemudian di hover-nya, nah, hover ini animasi ketika kursor kita arahkan ke bagian mana yang kita arahkan. Misalnya kita arahkan ke home, ini kan tidak ada perubahannya nih. Warnanya berubah dengan biru dan juga dia seperti italic gitu kan. Nah, ini warnanya kita menggunakan sky blue, konsennya italic. Kemudian masuk ke kelas banner ya, kelas banner ini. Kelas banner ya, yang terdapat gambar, paragraf, judul, paragraf, dan juga button. Ya. Di banner kita setting seperti ini, backgroundnya biru, kemudian tinggi untuk bungkus si bannernya ini, ya, bungkus si bannernya ini sebesar ini 625. Kemudian text align center, colornya white ya, colornya white. Untuk font defaultnya kita menggunakan font warna putih. Kemudian untuk banner IMG ya, nih banner IMG. Nah, kita setting seperti ini. Nih, bordernya radius kita 100% agar dia full lingkaran. Awalnya nih kotak nih fotonya. Terus kemudian kita buat border radius jadi full lingkaran 100% ya. Kemudian height-nya kita atur 150 pixel, kemudian bordernya setebal 6 pixel. Ini border biru ini sebesar 6 pixel. Solid warnanya putih ya, warna putih. Oke. Kemudian margin top-nya 100 pixel. Nah, 100 pixel untuk jarak ini 100 pixel. Kemudian untuk H1. Untuk H1 ini kita menggunakan margin ya. Untuk atas 10, untuk kanannya 0, bawahnya 10, sebelah kirinya 0. Nah, ini ya. Untuk jarak ini nih. H1 kan kita ini. Nah, kita atur ini jarak antara ini nih, atas bawahnya. Tuh. Nah, kemudian untuk bagian button. Nah, untuk button ini nih. Button ini nih. Kita setting margin topnya 60, padding 10, width-nya 400, kemudian border radius 50 agar tidak terlalu kotak. Bordernya kita hilangkan menjadi non. Kemudian untuk hovernya kita buat seperti ini. Oke. Kemudian untuk H1 span before ini untuk animasi ya, untuk animasi. Kalian tahu animasi ini? Hai, ini mahasiswa di informatika ini kan berubah-berubah nih ya. Hai mahasiswa STIMIK informatika, ini kan berubah-berubah nih saya menjalani. Nah, ini kita menggunakan animasi ini nih, span before ini nih, konten animasi gerak ini kita panggil ini di keyframe ini. Nah, ini untuk animasi ini sebenarnya kalian bisa pelajari di video yang lain atau di tutorial yang lain. Nah, keyframe ini perubahan pertama
saya jalani yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini. Ya, kan berubah-ubah nih kan. Nah, saya jalani mahasiswa STIM dalam wacana metro, kemudian ada informatika. Nah, kan berubah nih. Itu kita menggunakan ini nih, keyframe ini nih. Ya. Kemudian di box pendidikan ya. Nah, ini ke box pendidikan. Oke, nah, pendidikan ya nih. Box pendidikan. Kan terdapat 4 item. Nih, 4 item. Nah, kita di pos pendidikan kita bungkus terlebih dahulu ya dengan hasilnya center, colornya abu-abu ya. Untuk font ini untuk judulnya kita menggunakan abu-abu, kemudian margin topnya 30, align kontennya center agar semua konten yang ada di bos pendidikan ini ke tengah ya. Nah, kemudian untuk bagian IMG-nya, untuk bagian gambarnya nih, pendidikan ada gambar nih untuk IMG-nya nih, IMG untuk masing-masing itu kita setting 85 untuk ukurannya, kemudian padding topnya 0 nih, ukuran ini sebesar 85, padding topnya kita buat 0. Nah, kemudian untuk masing-masing ini ada box kiri, box tengah 2, kemudian box kanan itu kita setting seperti ini. Oke ya. Dan kata kuncinya ada di float left. Float left ini supaya yang item-item ini jadi dia berjajar ke samping gitu. Ini kan secara default harusnya kan dia kan ke bawah nih. Ini kita menggunakan float left, dia langsung ke samping. Nah, kemudian diatur-atur lah seperti ini, pendingnya, marginnya, kemudian bungkusnya ini, ukurannya, panjang, lebar, tinggi, backgroundnya, text dan center, pending. Nah, kemudian untuk hovernya kita menggunakan backgroundnya. Coba guys, kita cek guys. Gimana tadi? Hovernya kita menggunakan ini, colornya putih. Kemudian untuk H3 dan paragraf kita masing-masing kita kasih margin dan pending, kemudian box penting. Kemudian untuk buttonnya kita setting seperti ini. Ini punya 100 pixel, berradiusnya 50 agar tidak terlalu lancip. Nih, agar tidak terlalu lancip. Kemudian background colornya biru, warnanya putih, warna tulisannya putih. Ini margin topnya 5, kemudian box kiri. Nah, untuk box kiri buttonnya kita masing-masing atur untuk margin topnya. Ini margin topnya ini jaraknya kita atur ya, manual. Nah, kemudian untuk hovernya kita atur seperti ini, langsung ke jadwal kuliah. Oke, masuk ke jadwal kuliah, kita setting seperti ini pada awalnya. Ini seperti ini. Kemudian H1 nya kita beri margin top, margin buttonnya 30. Nah, pendidikan jadwal kuliah, margin buttonnya 30 ya, untuk H1. Kemudian untuk tabelnya kita desain seperti ini. Kita buat desain seperti ini. Ini untuk bagian judul TH dan TD-nya kita buat seperti ini. Fontnya font Verdana. Untuk TH dan TD-nya ini fontnya kita ubah ke Verdana. Kemudian untuk TH-nya bagian atas ini kita buat ini backgroundnya biru. Ini background biru, kemudian colornya putih, fontnya putih, lalu text fontnya uppercase agar semua fontnya dia kapital. Kita menggunakan uppercase. Nah, kemudian untuk TR-nya kita menggunakan backgroundnya ini. Nah, aktivitas ya, terus aktivitas ini kan tadi kan kita sudah bilang sama seperti yang di pendidikan, jadi kan bisa copy paste aja untuk style-stylenya, untuk desainnya, nah kan sama aja nih.
Kalau kalian bedain aja untuk penamaan kelas-kelasnya. Lalu kita masuk ke bagian kontak. Nih, bagian kontak. Nih, bagian kontak, hubungi kontakku, judul, kemudian ada gambar, dan juga ada button. Nah, nih, kita buat gambarnya. Oke, bagian gambarnya ukurannya 200, margin topnya 50, bottom 40, leftnya 10. Kemudian untuk post kontak secara default kita buat text align-nya center. Kemudian warna untuk judulnya ini kita mungkin abu-abu ini. Kemudian margin topnya 500 untuk jarak antara judul dengan si item yang ada di atasnya. Dan untuk bagian button, nah button ini, buttonnya ini kita setting seperti ini. Kita setting seperti ini. Misalnya kalian bisa setting apapun itu bisa, tidak harus sama seperti ini. Kuncinya ada di sini, buttonnya kebetulan kita bikin non agar supaya tidak terlalu lancip. Ya pokoknya seperti itu. Kemudian untuk hovernya, backgroundnya sama colornya kita ganti. Kemudian langsung masuk ke bagian footer ya. Footer ini kita cuma menggunakan text align-nya center, background colornya warna biru, untuk peaknya 40, ini tingginya 40, kemudian colornya putih, pendingnya 3 pixel ya, untuk jarak ini 3 pixel, kemudian marginnya 50, auto. Nah, baik, cukup sekian ya. Ini sebenarnya skrip yang sangat sederhana dan juga hasilnya juga ya cukup sederhana. Nah, ini pendidikan, kuliah, aktivitas, kontak ya, cukup sederhana. Itulah yang bisa saya buat dan juga yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang belum paham kalian bisa searching di internet ya tentang properti CSS dan juga struktur HTML-nya, tentang apa saja yang saya buat tadi kan sudah saya kasih tahu skripnya nih. Kalian bisa lihat, bisa tiru, dan juga bisa sekreasi mungkin. Dan cukup sekian lah ya. Oke, kurang lebihnya saya maaf. Oke, see you, goodbye.